Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya, guys. Bab 709 Manusia Berbahaya. Angel menghela nafas lega saat menyadari tidak ada seorang pun yang melihatnya. Jantungnya berdebar kencang, bertanya-tanya apakah Ji-Fei ingin memanfaatkan kegelapan untuk menyerangnya. Jika ya, apa yang harus kita lakukan? Apakah Anda menolak atau setuju? Saya berpikir dalam hati, orang ini nyata, mengapa dia melakukan sesuatu di sini saat ini, padahal ada penggemar dan reporter di mana-mana. Tiba-tiba, Angel merasa seperti ada aliran panas yang mengalir di sepanjang lututnya dan langsung ke jantungnya. Tubuh yang baru saja gemetar karena amarah tiba-tiba menjadi tenang. Dan kegugupan dan kekakuan Ji-Fei saat dia meletakkan tangannya di atasnya juga menghilang tanpa bekas. Seluruh orang itu seperti bongkahan es yang mencair, seperti angin musim semi, sangat nyaman. Ji-Fei telah mengambil kembali tangannya, tapi hati Angel terasa hampa. Dia malah bertanya-tanya mengapa Ji-Fei tidak mengambil tindakan. Begitu Ji-Fei menarik tangannya kembali, Julie memegang tangannya dan dengan ringan menggaruk telapak tangannya 3 kali untuk menunjukkan bahwa dia telah menyadarinya. Ji-Fei tidak memperhatikan, matanya sudah tertuju pada layar. Angel dalam film tersebut berperan sebagai pahlawan wanita yang jatuh cinta dengan 2 pria sekaligus. Untuk 2 pria, yang satu adalah pria yang membantunya tumbuh dari Cinderella menjadi wanita sukses. Yang lainnya adalah pria yang memberi secara diam-diam, dan pria yang paling dia cintai. Yang lainnya adalah pria yang memiliki kesamaan minat dan hobi dengannya, dapat membantu karirnya, dan menjadikannya lebih sukses. Bagi pria ini, dia adalah cinta sejati dengan resonansi jiwa. Ia terjerumus dalam belitan cinta segitiga, dan akhirnya memilih pergi dan menghilang. Mengenai keseluruhan isi cerita dan plot, Ji-Fei memang tidak membacanya dengan serius karena tertidur. Awalnya Julie datang menonton film untuk menghilangkan kebosanannya. Yang lebih dia sukai adalah hubungannya dengan Ji-Fei. Jadi saat Ji-Fei tertidur, dia pun tertidur dengan bantal di bahu Ji-Fei. Hal ini membuat Angel depresi. Ini adalah film yang dibintanginya sendiri. Namun saat ini menjadi film paling populer. Ji-Fei malah tertidur di hadapan dirinya sendiri. Sang pahlawan wanita, belum lagi betapa tertekannya dia. Ada beberapa kali dia ingin mencekik Ji-Fei hingga bangun, tapi akhirnya dia menahannya. Film berakhir 1,5 jam kemudian, dan begitu lampu menyala, para penggemar heboh dan menoleh ke arah Angel. Para reporter di sekitar Angel sudah mengarahkan kameranya ke Angel. Tetapi semuanya tercengang. Ji-Fei dan Julie di sebelah mereka sedang tidur nyenyak. Julie bahkan bersandar sepenuhnya di pelukan Ji-Fei. Postur dan sosok tidurnya sungguh menggoda. Ji-Fei, sebaliknya, memeluk Julie secara naluriah, membuka mulutnya sedikit, dan sedikit mendengkur. Tidak ada yang tahu bahwa Ji-Fei benar-benar lelah. Lagi pula, setelah bertarung dengan Li Ruoxi begitu lama, Li Ruoxi sangat lelah hingga dia tertidur, dan dia bahkan berlari keluar untuk melakukan banyak hal. Saya sangat yakin bahwa saya bisa tertidur sambil menjaga bintang besar itu. Jika dia ingin tidur, aku akan memberinya uang untuk mengganti tempat duduknya. Sungguh membingungkan. Bagaimana bisa ada penonton seperti itu? Penonton mau tidak mau mulai berbicara. Angel juga sedikit tertekan. Namun ia langsung menunjukkan senyuman manis. Saya akan menandatangani tanda tangan untuk semua orang sekarang. Lalu berfoto dengan semua orang. Wow, hebat. Penantiannya akhirnya tiba. Semua orang berseru. Yu Qing dan Ming Bin mencondongkan tubuh ke depan, siap melindungi An Kier. Angel sudah mulai menandatangani tanda tangan dan mengambil foto dengan penggemar, dan semuanya berjalan dengan tertib.
Ji Fei dan Julie tetap tertidur lelap. Di tengah proses, tiba-tiba seorang pria berjas dan sepatu kulit, dengan rambut tersisir rapi, berwajah cerah, dan bermata sipit menghampiri Angel dan berkata, "Halo selebriti Angel, saya penggemarmu. Bisakah kamu memberi saya tanda tangan dan foto?" Suaranya lembut, penuh kejantanan, namun tetap sopan. Angel tertegun, dia tidak menyangka akan bertemu dengan pria seperti itu. Saya kaget, tapi langsung tersenyum dan berkata, "Tentu saja." Dia mengeluarkan penanya dan segera menandatangani nama pria itu. "Ayo berfoto bersama," ucap pria itu sambil mengulurkan tangannya melingkari pinggang Angel. Angel dan yang lainnya menganggap itu normal dan tidak terlalu memikirkannya. Tepat ketika tangan pria itu hendak menyentuh pinggang Angel, Ji Fei yang sedang tidur nyenyak tiba-tiba membuka matanya, mengulurkan tangan kanannya, dan meraih lengan pria itu dengan keras. Perubahan ini begitu mendadak sehingga semua orang yang hadir tercengang. "Ah!" pria itu berseru. Julie terbangun dengan kaget dan segera duduk tegak. "Ji Fei, ada apa?" Semuanya menyebar. Ji Fei memandang semua orang dan memesan. Semua orang tercengang dan lupa bergerak. "Lepaskan aku, kenapa kamu harus menangkapku?" Pria itu berkata dengan marah, namun Ji Fei memberikan kekuatan pada lengannya, dan dengan sekali klik, lengan pria itu patah, dan tulang putihnya menembus langsung melalui kulit dan terlihat. "Ah!" pria itu menjerit, dan darah mulai muncrat kemana-mana karena menusuk kulitnya. "Ah!" seru Angel, tubuhnya tanpa sadar mundur. Yu Qing dan Ming Bin hendak melangkah maju, tetapi Ji Fei melompat dan dengan cepat melompat ke pintu dengan pria di tangannya. Semua orang di tempat itu tercengang, baru kemudian mereka menyadari bahwa Ji Fei melompat lebih dari 20 meter. Dan dia bahkan melihat seorang pria bertubuh besar melompati kepala para penggemar di tempat kejadian. Ini sungguh luar biasa. Hou Guang telah kembali setelah mengirim Wu Ziliang untuk mengobati lukanya. Melihat pemandangan ini, dia terjatuh ke tanah, merasa bahwa Wu Ziliang telah menyelamatkan nyawanya. "Ini adalah keberadaan yang menakutkan, Ji Fei. Apa yang ingin kamu lakukan?" Malaikat berteriak gugup. Julie meraih Angel dan berkata, "Apakah kamu begitu bodoh? Orang itu pasti sangat berbahaya. Kalau tidak, bagaimana Ji Fei bisa mengambil tindakan?" Angel tertegun sejenak, lalu tiba-tiba terbangun dan terdiam. Bah, Ji Fei sudah merobek baju pria itu. Semua orang di tempat kejadian tertegun sejenak. Pria itu sebenarnya dipenuhi bahan peledak. "Ah!" semua orang di tempat kejadian berseru. Beberapa orang berlari keluar dengan cepat, dan beberapa orang hanya berbaring di tanah. "Kekacauan! Jangan bergerak!" Ji Fei berteriak keras. Suara mendesing, sebuah jarum emas tertancap di tubuh pria itu. Bang! Sebuah pukulan mengenai wajah pria itu, dan pria itu pingsan. Ji Fei menurunkan pria itu dan memandang semua orang. "Kamu harus segera pergi dari sini, semakin jauh semakin baik." Semuanya keluar dengan tertib. Angel langsung menyapaku di tempat. Hou Guang segera berlari untuk memberikan instruksi. Hore! Semua orang di tempat kejadian segera mulai mengungsi dengan cepat. Namun keadaan masih sangat kacau, banyak orang terjatuh dan menangis. Ji Fei mengerutkan kening. "Yu Qing, Ming Bin, perhatikan saat mengevakuasi kerumunan." "Baiklah, Kakak Ji." Kedua orang itu setuju dan mulai mengungsi dengan tergesa-gesa. Di bawah pengorganisasian dua orang, suasana akhirnya menjadi teratur. Dalam waktu kurang dari 3 menit, evakuasi selesai. Ji Fei, Yu Qing, Ming Bin, Angel dan Julie ditinggalkan di ruang pemutaran film. "Kamu juga segera pergi." Ji Fei memandang kedua wanita itu dan berkata, "Tidak,
Kami bersamamu dan kami akan menghadapi bahaya bersama. Julie adalah orang pertama yang mengatakannya. Aku juga tidak akan pergi, kamu di sini untuk menyelamatkanku. Malaikat mengikuti, semuanya pergi. Ji Fei memelototi kedua wanita itu. Kedua wanita itu masih menolak untuk pergi. Ji Fei memandang Yu Qing dan Ming Bin, kalian berdua, bawa mereka pergi. Ji Fei, kami tidak akan pergi. Berpikir bahwa pria itu penuh dengan bahan peledak. Kedua wanita itu khawatir Ji Fei tidak akan pergi apapun yang terjadi. Ji Fei memandang Yu Qing dan Ming Bin lagi, dan mereka menarik kedua wanita itu dan pergi. Meski kedua wanita itu tidak mau pergi, mereka diseret. Mata Ji Fei tertuju pada wajah pria itu, dengan tatapan dingin di matanya. Dari mana datangnya pria yang ingin mati ini? Bab 710 membersihkan kekacauan. Ji Fei tahu bahwa pria ini baru saja mengikuti An Qier dan yang lainnya masuk. Pada saat itu, karena perhatian semua orang tertuju pada An Qier dan lainnya, dan karena Wu Ziliang memiliki konflik dengan Ji Fei, tidak ada yang menyadarinya. Tapi Ji Fei menemukannya dan merasakan niat membunuh dalam dirinya. Namun dia tidak mengungkapkannya saat itu. Saat hendak menyerang Angel, Ji Fei mengambil tindakan. Patah, Ji Fei menamparkan wajah pria itu. Bangun. Ah! Pria itu menjerit pelan dan perlahan membuka matanya. Dia tercengang saat melihat tidak ada seorang pun tergeletak di tanah dan ruang proyeksi kosong. Saat matanya tertuju pada wajah Ji Fei, kebencian langsung muncul di sudut mulutnya. Sialan Ji Fei, kamu benar-benar merusak perbuatan baikku. Ji Fei tercengang, apakah kamu mengenal saya? Tentu saja. Aku di sini untuk membunuhmu, pria itu berkata tanpa rasa takut. Bunuh aku? Kanan, kamu anggota organisasi Ken Wolf yang mana? Ji Fei bertanya langsung karena dia mengira organisasi Ken Wolf ada di sini untuk membunuhnya. Pria itu tertegun sejenak dan tanpa sadar melihat sekeliling. Bagaimana Ji Fei bisa menebaknya? Dia segera menenangkan diri. Saya tidak tahu apa yang Anda katakan. Tolak, Ji Fei mencibir. Jika tebakanku benar, kamu seharusnya menjadi anggota organisasi Ken Wolf, kan? Nadanya tegas dan sangat percaya diri. Mata pria itu melebar dan dia menatap Ji Fei selama setengah menit, lalu bertanya dengan nada bingung. Kamu, bagaimana kamu tahu? Bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau ada yang ingin membunuhku? Pria itu kembali terkejut. Mereka datang untuk membunuh Ji Fei dan rencana mereka disembunyikan. Tetapi mendengus, sekarang setelah kamu mengetahuinya, itu akan menyelamatkanmu dari masalah. Entah kamu melepaskan aku sekarang, atau aku akan segera meledakkan bahan peledaknya dan membiarkanmu mati bersamaku. Pria itu bersikap sangat angkuh, bahkan dengan nada memerintah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi, Ji Fei. Kalau begitu aku akan menukar hidupku untukmu. Apa yang akan kamu tukarkan dengan itu? Ji Fei bertanya sambil mencibir. Pria itu mencoba menarik sumbu bahan peledak, tetapi ternyata tubuhnya tidak dapat bergerak, dan lengannya yang patah masih merasakan sakit yang luar biasa. Mendengus, Ji Fei, apa menurutmu dengan tidak membiarkanku bergerak? Kamu bisa mencegahku membunuhmu? Kamu salah, aku masih punya cara. Setelah pria itu selesai berbicara, dia tiba-tiba menutup matanya, seolah hendak tidur. Kamu tidak perlu membuang energimu, apa yang disebut fungsi ledakan penginderaan detak jantungmu telah hilang. Apa? Seru pria itu. Dia tidak menyangka Ji Fei akan mengetahuinya. Kamu? Siapa kamu? Untuk pertama kalinya, ekspresi ngeri muncul di wajah pria itu. Ini pertama kalinya saya melihat seseorang yang bisa menaklukkan dirinya sendiri dengan satu gerakan, yang bisa melihat metode uniknya dalam menyalakan bahan peledak, dan yang bisa langsung menyebutkan identitasnya.
khususnya bahan peledak penginderaan detak jantung. Saat merancang metode penyalaan bahan peledak, mereka merancang pola yang sama dengan frekuensi detak jantung. Begitu pola detak jantungnya tertukar, bahan peledak tersebut akan langsung tersulut dan mati bersama musuh. Meski kejam, ini juga senjata rahasianya. Tapi bagaimana Ji Fei mengetahuinya? Jika aku tidak tahu bahwa bahan peledakmu memiliki kemampuan merasakan detak jantung, mengapa lenganku tiba-tiba patah dan membuatmu pingsan dengan tangan yang berat? Ji Fei sepertinya melihat keraguannya dan berkata dengan tenang. Tidak, kamu membuatku pingsan. Seharusnya kamu meledakkannya. Pria yang terbangun bertanya dengan keras. Ji Fei tersenyum dan menunjuk ke tubuhnya. Baru kemudian dia menyadari bahwa ada jarum emas di antara bahan peledak dan tubuhnya. Jarum emas ini bisa membuat detak jantungmu tidak peduli berapa frekuensinya, frekuensi yang dirasakan oleh ledakan akan tetap sama. Mengerti? Mendesis, wajah pria itu menunjukkan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Bisakah kamu memberitahuku siapa dirimu sekarang? Mendengus, aku tidak akan memberitahumu bahkan sampai mati. Pria itu bertindak sangat arogan, dan terlebih lagi, sangat bangga. Senyuman menghina muncul di bibir Ji Fei. Jika itu masalahnya, maka aku tidak akan bertanya. Setelah mengatakan itu, dia mengangkat pria itu dan berjalan keluar. Alasan mengapa dia mengusir semua orang adalah karena dia ingin menanyakan kabar. Sekarang dia tidak memberitahu mereka, dia terlalu malas untuk membuang-buang waktu. Adapun yang disebut organisasi Kenlang, menurutnya sudah disebut Kenlang, lalu keutamaan apa yang dimilikinya? Sangat meremehkan, pria itu tidak menyangka Ji Fei akan berterus terang, tapi dia sedikit bingung. Ji Fei, kamu akan membawaku kemana? Apa yang ingin kamu lakukan? Tindakan Ji Fei yang tiba-tiba membuat pria itu merasa sedikit tidak yakin. Jangan gugup, aku tidak akan membunuhmu. Aku hanya ingin kamu bangun. Ji Fei membawa pria itu langsung ke kamar mandi bioskop. Dia melihat dua kain pel di wastafel pel. Dia menggendong pria itu dan melihat sekeliling dengan kepala tertunduk. Dia berkata sambil tersenyum, saya tidak tahu apakah itu kain pel di dalamnya ada kain pel. Lewati toilet. Ji Fei, kamu, apa yang kamu inginkan? Begitu pria itu masuk, dia mencium bau busuk yang berasal dari kain pel. Meskipun tempatnya sangat bersih, orang-orang seperti mereka memiliki indera penciuman yang sangat sensitif dan secara alami dapat mencium baunya dengan jelas. Aku akan melemparkanmu ke bawah keran dan melihat kapan bahan peledak di tubuhmu kehilangan kemampuannya untuk meledak. Pria, Ji Fei, bunuh aku, jika kamu laki-laki, bunuh saja aku. Metode sesat ini membuatnya tidak bisa berkata-kata. Ji Fei mencibir, membunuh hal kecil sepertimu akan merusak reputasiku. Ledakan, Ji Fei melemparkan pria itu lebih dulu ke dalam kolam. Aduh, pria itu membenturkan kepalanya ke dasar kolam dan berteriak. Ji Fei mengabaikannya sama sekali. Lalu mengemas tubuh pria itu seolah-olah mengemasnya, memeluk kakinya dengan kedua tangan. Luka di lengan yang patah mulai mengeluarkan darah semakin cepat karena tarikan kuat Ji Fei, dan itu terjadi di keran di bawah. Rasakan, pasti akan menjadi perasaan yang sangat menyegarkan. Ji Fei menyalakan keran, dan air muncrat, jatuh tepat ke luka pria itu. Pria itu merasa seperti ditusuk oleh jarum yang tak terhitung jumlahnya, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya langsung berdiri. Ah! Dia berteriak dengan keras, dan fitur wajahnya berubah bentuk. Luka yang semula nyeri langsung menjadi mati rasa karena nyeri. Air membentuk pusaran pada bahan peledak di perutnya. Setelah berkumpul, mengalir sepanjang dadanya, menuju lehernya, lalu ke mulut dan hidungnya. Ah bersin, kepulan-kepulan, batuk,
Batuk, batuk. Luka pria itu sakit dan dia ingin berteriak, tetapi tidak bisa. Ketika saya ingin bernapas, yang saya hisap melalui hidung hanyalah air, dan saya tidak berani bernapas. Ketika dia membuka mulut untuk bernapas, dia tersedak air dan terus batuk. Untuk sesaat, saya merasa hidup lebih buruk daripada kematian. Bibir Ji Fei sedikit melengkung dan dia menatap pria di depannya. Kapanpun kamu memikirkannya dan ingin memberitahuku, ingatlah untuk menemukanku. Jika kamu tidak berpikir dengan baik, maka aku akan pergi. Disiplin? Saya, menjelaskan, pria itu tidak bisa lagi bertahan. Ji Fei mematikan keran dan menatap pria itu tanpa berbicara, menunggunya mencari tahu sendiri. Ups, pria itu menarik napas 2 kali, merasa seolah terlahir kembali. Nama saya Chanze, dan saya anak bungsu dari 5 bersaudara di organisasi Kanlang. Apa yang kamu lakukan di sini? Ji Fei menduga dia berasal dari organisasi Kanlang, tapi dia tidak menyangka kalau dia adalah anggota inti dari organisasi Kanlang. Awalnya aku ingin mencari wanita untuk diajak bermain, tapi saat aku melihat Angel datang ke bioskop, aku mengikutinya masuk. Aku ingin membajaknya dan bermain dengannya, tapi aku tidak menyangka akan bertemu denganmu. Chanze sendiri sangat tertekan, dan dia masih tidak tahu bagaimana Ji Fei menemukannya. Bagaimana dengan bahan peledak yang ada padamu? Kami ber-5 bersaudara telah membagi pekerjaan. Seseorang telah menculik istri Anda, dan seseorang sedang menunggu di luar di lapangan Ningjiang. Saya akan menculik istri Anda ketika saatnya tiba, dan bersiap untuk menaruh bahan peledak ini pada istri Anda, sehingga Anda akan menjadi meledak bersama saat kamu menyelamatkannya. Wajah Ji Fei langsung melonjak karena marah, semua layak mati. Saat itu, ponselnya berdering, bersambung,